Mimpi jima itu Kok gitu sih? kan itu terkait dengan mimpi basah. Aduh, Kang Dadang. Mimpi jima itu bisa mengindikasikan qabulul hajah. Kemudian selanjutnya, apakah kita bisa bermimpi Allah di alam mimpi ini? Iya. Wah, ini Ya, berarti kan mimpi itu termasuk mistis nggak? mimpi itu termasuknya. Oh, ini bahkan disinggung nih oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan justru mimpi itu tafsirannya, tafsir mimpi itu bagian dari ilmu syariat. Gus Tamam Lemak Jaya tadi. Oke, itu. Gus mulai. Tamam. Mulai. Bilang dong. Gus Tamam, bentar dulu Gus Tamam. Bingung Gus 1, Tamam. 2, 3. Jadi gimana? Langsung berubah ekspresi. Iya, tadi habis bahas apa tadi Gus? Tadi Mimpi. mimpi. Iya, kita habis bahas mimpi. Mimpi itu adalah Mau tahu nggak? Adalah kunci kan Adalah kunci. untuk kita menaklukkan dunia. Iya, betul. Jalan misalnya jadi masuk PSI. Mimpi adalah kunci kan. enggak punya kuncinya tapi pintunya yang mana? Oh, iya, itu berapa itu? Sekarang jadi kita bakal bahas apa sebetulnya? Tentang mimpi Oh, gitu. Nah, kan Padahal kalau dari tadi direkam juga masih jam aja. iya. Tadi kan masih kepotong tuh gara-gara ini nih. oh iya, baru mulai soalnya. Betul ya. Itu ya definisi mimpi itulah. Dari definisi mimpi Lah, ya. dari awal itu. Ya, mimpi itu sebetulnya apa istilahnya ya? Bagian daripada kisah hidup kita. Gitu. Bagian daripada kisah hidup kita yang kebetulan itu tidak di alam dunia. Jadi alam mimpi itu alam yang berbeda dengan alam dunia. Gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang mustahil ada di mimpi, mustahil ada di dunia, tapi bisa terimplikasi di dalam mimpi. Sama membalas. Ngomongin mimpi. Bukan mimpi ya, tapi ya itu. Itulah, itu maksudnya mimpi itu ya bagian daripada cerita hidup. Tapi kira-kira kalau mimpi kayak gitu Ya. kadang-kadang kan Ente. ente kadang-kadang anjir. Banyak sekali lah. Kita mimpi Heeh. setahun kemudian atau enggak beberapa waktu kemudian kadang suka Jadi kenyataan. Oh ya. kayak model apa? Deja vu. Oh ya. Apa itu termasuk bisa disebut ke masa depan, melihat masa depan bagaimana? Jadi mimpinya kita di masa depan gitu. Ya, sebelum ke sana berarti kita harus tahu dulu mimpi itu sebetulnya sudah dinotis atau sudah istilahnya disinggung oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis. Ya. Kenapa? Karena mimpi itu juga termasuk dari bagian wahyu. Jadi kalau para nabi, para rasul terdahulu itu salah satu wahyu yang diberikan kepada mereka, salah satu wasilahnya itu adalah lewat mimpi. Lewat mimpi. Nah, oleh karena itu akhirnya dinotis oleh baginda Rasul. Baginda Rasulullah SAW itu membagi mimpi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah mimpi sebagai pertanda baik yang datangnya dari Allah. Ada mimpi yang datangnya dari pikiran manusia. Artinya maksudnya manusia ini kalau udah melakukan sesuatu akhirnya kepikiran dengan hal tersebut, bisa ke bawah mimpi tuh. Mohon maaf, ini Apa kenapa itu? ya ketawa ya? Relate. Memimpikan siapa? Pengalaman banget kayaknya. Ya, itu relate maksudnya ya. Yang ketiga ada mimpi yang datang dari setan. Jadi 3 kategori ini nih. Mimpi menjadi pertanda baik yang datangnya dari Allah, atau mimpi yang memang hasil pemikiran dari manusia, artinya manusia sempat memikirkan
hal-hal yang ada di dunia kemudian ke bawah mimpi. Jadi bunga tidur lah itu. Bunga Yang, tidur. nah, yang ketiga ada mimpi dari setan yang bisa jadi pertanda buruk. Karena kita dekat dengan setan berarti kan begitu. Akhirnya mimpi diberikan sinyal oleh setan. Nah, ini mengkhawatirkan. Contohnya. Contohnya. Banyak sekali lah. Misalnya, mohon maaf, misalnya Ada nih. tadi. Oh, kalau itu ya gimana? Normal ya. Normal lah. Mimpi setan itu misalnya contoh hasutan setan untuk apa? Mendengki atau membuat iri. Jadi kita nanti bangun tidur akhirnya iri dengan seseorang atau dengki atau marah terhadap orang lain. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus singgung dulu 3 hal ini. Bagaimana istilahnya apakah mimpi ini bisa jadi kenyataan di masa depan? Nah, ketika kita membahas 3 mimpi ini, maka ada yang namanya ilmu tafsir mimpi. Bisa ditafsirin. Bisa ditafsirin. Jadi Anjay. ilmu tafsir mimpi ini akhirnya membahas tentang 3 kategori ini. Nah, bahkan yang terkenal penafsir mimpi yang paling handal yang hidup di tahun 33 Hijriah ke atas. Ya. Beliau bernama Imam Ibnu Sirin. Beliau punya kitab yang memang khusus Muntaqal Kalam fi Tafsiril Ahlam yang membahas tentang mimpi itu bagaimana. Nah, saya dijelaskan oleh beliau ketika mimpi-mimpi orang yang beriman itu bisa tanda petik sebagai mimpi pertanda baik, maka kita ketika bangun dari mimpi kita itu bisa mewujudkannya. Jadi gitu. Jadi korelasi apakah kita bisa ada di masa depan ketika di mimpi. Ya. Gitu. Maka itu sebetulnya bisa menjadi pertanda. Kita bisa ambil itu sebagai pertanda. Jadi ketika mimpi, misalnya diberikan hidayah oleh Allah untuk melakukan A, B, C, D. Kemudian kita comparing dengan ilmu tafsiril ahlam. Ketika sudah kita compare, ternyata memang memberikan petunjuk mengarah ke arah yang dimimpikan. Maka kita bisa wujudkan apa yang ada di mimpi itu. Sehingga kita bisa dengan kata lain sedang mengejar masa depan yang kebetulan sudah ada di dalam mimpi. Gitu. Jadi bisa itu hadir di dalam mimpi. Kita bisa maksudnya berpindah ke masa depan ketika di mimpi. Keren juga ya. Keren juga ya. Iya dong. Itulah mimpi. Gimana gak keren kan? Ke masa depan loh. Oh iya, bahkan kan maksudnya mimpi itu tidak ada intervensi sama sekali dari manusia itu sendiri. Maksudnya manusia kadang-kadang tidak bisa mengatur mau mimpi apa. Iya. Gitu. Enggak bisa diatur. Oh susah itu. Kecuali punya problem, punya masalah. Nanti ke bawah tuh. Ada di dalam mimpi. Begitu kan ya pernah ya? Pernah. Jadi gimana Gus? Gimana? Jadi begitu. Agak enak itu ngomongin itu. Itu step awal tuh untuk bisa menafsirkan mimpi itu step awal kita harus tahu pembagian itu. Step awal. Pembagian yang tadi. Apakah dia datang dari Allah, apakah dia datang daripada pikiran kita sendiri dengan masalah kita yang ada di dunia, atau itu datang daripada setan. Ada 3 berarti. Ada 3 kategori itu. Kita pahami itu dulu. Ada ininya juga kan Gus, apa jadi mimpi ini pertanda ini, mimpi ini Oh, pertanda iya. ini. Betul. Soalnya sering dulu kalau bangun tidur baca Ya. primbon. Baca primbon. Primbon Jawa. Primbon Jawa. Bukan celana basah. Nyambung aja sama yang di luar kamera ya. Primbon. Primbon tahu nggak? Nggak tahu. Daging yang bubuk. Apaan itu? Abon. Abon ya. Allah, Dede. Pemikirannya liar. Ya, begitu. Berarti ya balik lagi tadi ada 3. Mm-mm. Nah, cara kita membedakannya tuh gimana? Oke. Kalau Yes. soalnya yes, dikira Indonesia yes. Lanjut. Cara membedakannya gitu. Soalnya kan pernah ada orang ini mimpi Tuhan sampai berapa puluh kali. Tuhan yang mana? Mimpi Allah. Maksudnya Tuhan yang mana tuh kan maksudnya ada orang lain yang Ya, percaya adanya Tuhan yang lain. Orang ini Islam. Oh, oke. Katanya itu mimpi Kita- Allah, terus mimpi Nabi beratus-ratus kali. Hmm. Nah, itu cara menanggapinya gimana? Apakah itu termasuk mimpi baik
atau buruk. Oke, berarti di sana di dalam pernyataan dan pertanyaan itu ada dua, ada dua hal. Baik nanya ya. pertama, Aduh, maaf. ada dua, bahkan ada tiga. Yang pertama, bagaimana cara membedakan mimpi itu baik, atau yang kedua yaitu hasil dari pemikiran kita, atau yang ketiga datang dari setan. Kemudian bagaimana cara menanggapi. Yang ketiga itu mungkin apakah kita bisa mimpi bertemu Allah. Gitu ya. Oke, untuk yang pertama, cara mengindikasikannya salah satu metodenya kita lihat dari waktu kita bermimpi. Jadi kalau kita bermimpi di akhir-akhir malam, Pagi. ya menjelang pagi, di akhir, enggak, jangan paginya, di akhir malam menjelang pagi akhirnya, ya. Artinya di masa-masa harusnya orang bangun tahajud lah. Nah, di sana biasanya terindikasi potensi sekali mimpinya baik. Pertanda baik yang datang dari Allah. Nah, ini cara mengindikasi bagian dari mana? Atau kalau kita mau mengindikasi mimpi ini buruk atau bukan, itu diindikasi dari mimpinya apakah terjadi di awal-awal waktu malam. Kalau dia di awal-awal waktu malam, ini mengindikasikan kemungkinan buruk datang dari setan. Atau mimpinya tidurnya di waktu sore. Nah, kemudian bermimpi, ini kemungkinan datang dari setan. Atau mengindikasikan yang kedua tadi, kategori yang kedua. Tadi kan kita sudah kategori pertama dan ketiga. Yang kedua bagaimana? Yaitu hasil pemikiran. Ya lihat saja ketika orang itu sebelum tidur, apakah dia punya banyak masalah. Itu bisa kita kaitkan. Apakah di dalam mimpinya ini berhubungan dengan masalah dunianya. Masalahnya kesini mulu apa sih? Oke. Apa saya keluar aja nih? Ya, bermasalah. Misalnya. Kalau mimpinya pagi mimpi, siang mimpi, sore mimpi, malam juga mimpi. Malam mimpi, itu indikasi apa, Kak? Mati aja udah lu. Indikasi nganggur. Iya benar. Nah itu. Lantas bagaimana kemudian? Lagi ngomongin gue itu. Oh, iya. Nengoknya ke gue ya. Ya semua orang lah. Semua orang kan pasti bisa bermimpi. Iya, mimpi adalah pintunya mana? Masuk PSI kan tadi Ini masuk PSI. orang yang mempertanyakan pintunya biasanya banyak masalah memang. Enggak ya. Udah aja yuk. Kembali tadi ke konsep tadi. Setelah itu bagaimana kita cara menyikapi mimpi? Cara menyikapi mimpi itu kita harus tahu bahwa mimpi ini bisa terjadi secara real, bisa juga tidak. Walhasil banyak ulama yang berkata begini, terhadap mimpi janganlah engkau ingkari, tapi jangan juga terlalu meyakini. Artinya ini menjadi alamat. Mimpi itu hanya menjadi alamat atau tanda. Tanda ya? Tanda saja. Jangan terlalu diyakini bakal terjadi. Seperti misalnya kita mimpi buruk kemudian pasti ada akan hal buruk yang terjadi. Atau mimpi yang baik misalnya kemudian tidak melakukan apa-apa dalam realitasnya. Jangan terlalu meyakini hal demikian, tetap harus ada usaha kita, tetap harus bagaimana kita menyikapinya. Itu adalah dengan cara tadi menyikapi dulu bagaimana mimpinya. Kalau memang kita tahu mimpinya baik, maka berdoalah kepada Allah, maka pujilah Allah. Cara menyikapinya begitu. Kalau mimpinya buruk, maka berta'awudzlah atau memintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semuanya, semua nyaris orang muslim itu harusnya tahu bagaimana kaidah tafsir mimpi. Maksudnya ketika seseorang itu mulai bermimpi buruk, kemudian terbangun. Jadi mimpi buruk kemudian terbangun. Kan ada ajaran Rasul, meludahlah ke arah kiri, meludah sebanyak 3 kali. Kalau ada orang gimana sih? Jangan. Oh, jangan. Meludahnya juga bukan meludah beneran keluar ludah, bukan. Ya cukup dengan isyarah. Nah, begitu ya. Itu kemudian berta'awuz, pindahlah posisinya. Nah, itu kan tata cara yang diajarkan Rasulullah. Nah, itu adalah bagaimana cara menyikapi mimpi. Jadi cara menyikapi mimpi demikian. Jangan terlalu meyakini, jangan juga terlalu mengingkari. Kemudian selanjutnya, apakah kita bisa bermimpi bermimpi Allah di alam mimpi ini? Iya. Wah, ini unik nih. Diceritain lagi ke orang publik gitu kan.
Nah, Kan jadi bingung gitu. wah, Umat itu bingung. itu nambah persoalannya. Umat jadi bingung. Oke. Kita ngerti kan? Iya, bener ini kayak masalahnya banyak banget itu ya. Kemudian nih, apakah kita bisa bermimpi Allah? Mm-mm. Maka yang perlu kita pandang sebetulnya ada kaidah di dalam ilmu kalam, ilmu akidah gitu. Bahwa akidah Asy'ariyah sebetulnya meyakini bahwa kita di akhirat, kita bicara akhirat dulu. Di akhirat akan mampu melihat Allah. Di akhirat. Jangan tanya bagaimana. Baru Jangan pengen nanya. tanya ya gimana Baru Allah yang nanya. kuasa. Jangan tanya bagaimana. Kita ini di akhirat kelak akan melihat Allah. Oke. Bagaimana kalau melihatnya di dunia? Belum di mimpi nih. Bagaimana kalau di dunia? Melihat menurut akidah Asy'ariyah yang kita yakini. Melihat Allah di dunia itu adalah hal yang mungkin atau boleh saja. Dalilnya dari mana? Nabi Musa. Nabi Musa pernah meminta untuk melihat Allah kan? Di dalam Al-Quran secara jelas Nabi Musa itu pernah minta, ya Allah, aku ingin melihat. Kan gitu. Nah, ini dijadikan dalil. Tidak mungkin seorang nabi itu bodoh terhadap permintaannya. Kalau memang Allah tidak bisa dilihat di dunia, tidak mungkin Nabi Musa meminta itu di dunia. Nah, ini menjadi dalil kebolehan kita atau kemungkinan kita untuk melihat Allah di dunia. Bagaimana dengan alam mimpi? Iya. Nah, alam mimpi yang tidak punya intervensi dari siapapun makhluknya, kecuali setan tadi bisa mengintervensi, ya. Siapapun makhluknya, tidak ada intervensi sama sekali, atau pikiran manusia yang mengintervensi tadi karena banyak masalah dan lain sebagainya, kemudian masuk dalam mimpi. Nah, ini ya kita bicara anggaplah tidak ada intervensi sama sekali, ya. Maka ini juga keniscayaan. Maka mungkin untuk kita bisa melihat Allah di dalam mimpi. Lantas bagaimana kalau misalnya tadi terusannya adalah dia ceritakan kepada orang lain. Tanggapannya uskut. Ya, bagi yang mendengar diam saja. Jangan terlalu bagaimana. Tentu balik lagi kembali kepada kaidah awal, jangan terlalu mengingkari, jangan terlalu meyakini. Sudah tengah-tengah saja. Menjadi ummatan wasata. Tempat yang tidak terlalu ekstrim ke arah wah harus yakin. Karena dia melihat Allah. Allah tidak mungkin diserupai oleh setan. Iya. Betul, Allah tidak mungkin diserupai oleh setan. Tapi ini ranahnya mimpi. Iya. Ya. Tapi juga jangan mengingkari, nggak mungkin Allah nggak bisa dilihat dan lain sebagainya. Ya jangan terlalu, karena keniscayaan bisa terjadi di alam mimpi juga. Toh di alam dunia yang tidak bisa dilakukan oleh kita di alam dunia bisa terjadi kok di alam mimpi. Seperti Bang Haikal ini, Mang, itu pernah mimpi terbang. Wah, itu kan hal yang tidak mungkin jika tanpa alat di dunia. Ya. Tapi ini tanpa alat di mimpi itu, mimpi terbang. Nah, jadi sebuah keniscayaan toh, bahwa itu bisa terjadi di alam mimpi. Begitu tanggapannya. Sering sih aku mimpi yang naik motor guling-guling. Naik motor guling-guling. Kalau lagi sakit panas begitu katanya. Gede. Apa itu? Itu yang bola. Ini Gus. Oke. Kalau di dunia bisa juga kan melihat Allah, tapi yang orang-orang yang sudah muqarabah itu Gus. Yang sudah merasa diawasi. Muraqabah diawasi. Muqarabah dekat. Muqarabah. Ya. Muqarabah. Diawasi. Muqarabah. Muqarabah dekat. Dari muraqabah menjadi Muqarabah. Jadi Apa ya? segala gerak-geriknya maksudnya langsung Allah. Allah. Betul. Kalau gitu enggak? Terus jangan ditanya itu mah. Enggak. Begitu memang alam mimpi itu adalah apa ya, sebuah anugerah sebetulnya untuk kita. Jadi kita bisa mengambil isyarat di dalam alam mimpi ini untuk kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Ingat ya, mengambil pelajaran. Jika ternyata mimpi kita mimpi yang buruk, kemudian kita berusaha menanyakan kepada ahli-ahli penafsir mimpi dan ternyata jawabannya pun akan mengindikasikan ke arah yang buruk, maka kita bisa kan mengambil sikap preventif, sikap mencegah agar
keniscayaan buruk tadi tidak terjadi pada diri kita. Begitu caranya. Atau hal yang baik ya begitu. Ini pasti nih pada nungguin Bang Haikal nanyain soal mimpi basah ini. Nanyain nggak? Bahasa Sensitif gak sih? Enggak ya? Ilmu kan, ilmu. tafsir Oh, mimpi. Bahasan. Ya. Tapi mimpi jima ya, kita jima lah, kita bahasakan jima. Mimpi jima itu Kok gitu sih? kan itu terkait dengan mimpi basah. Aduh, Kang Dadang. Mimpi jima itu bisa mengindikasikan qabulul hajah. Oh. Bisa terjadi. Bisa terjadi itu, apalagi sampai keluar air mani. Gitu. Hajat Hajat apa aja? hajat apapun yang sedang diusahakan, tentu yang baik. Oh. Bukan hajat untuk mencelakai orang, Iya. bukan hajat dan sebagainya, yang baik. Dan itu ingat sekali lagi, mimpi hanya tanda. Adapun bisa terrealisasi di alam dunia adalah dengan ikhtiar, iktisab kita. Gitu. Gitu Kal. Baru. Bisa gitu. Dia mau ngejelasin itu ke Kal. Bisa aja nembaknya kemana. Iya, pokoknya gini, saat tadi ya dengan kaidah yang tadi saya perlu jelaskan ini. Saat dengan kaidah yang tadi bahwa mimpi tidak boleh diingkari sepenuhnya dan juga tidak boleh terlalu dipercayai, maka ada adab di dalam menceritakan mimpi. Jangan sembarangan ke orang lain. Oh. Khawatir nanti dibercandai. Iya. Nanti dia asal-asalan lagi. Dia asal-asalan. Dia nggak pernah tahu kitab Imam Ibnu Sirin bagaimana tata caranya. Dia tidak pernah bisa bagaimana cara menafsirkan mimpi. Kemudian ditanyai mimpinya. Ya kalau ala kadar untuk nongkrong cerita-cerita ya nggak apa-apa lah gitu ya. Berarti jangan sembarangan ceritain. Betul. Ceritain ke orang gitu ya. Kasih ceritainnya ke orang yang ahlinya lah. Betul, jadi pemali ya bahasa kita. Iya. Itu Pemali aja. pemali. Jangan diceritain. Iya, nggak etik gitu maksudnya. Pemali kata orang-orang kan sekarang. Pemali apaan? Pemali apaan? Itu bawa bapak. Pak Mali. Tuh. 2007. Pak Mali. Gue sih dia jadi kepikiran nih kalau pamali mungkin lebar dikit kan. Mungkin Gus bisa sempitin dikit lah jelasinnya gitu. Iya. Kalau ini ngelebar tolong jelasin sempit aja gitu dikit. Sempit Tapi aja. jelas ya. Iya. Saya usahakan. Buat orang-orang sekarang kan sampai sekarang kan ada bahasa pamali. Iya. Itu cara nanggepinnya gimana? Cara menanggapi orang-orang ngomong Pak Mali gitu ya. Contohnya lah kayak orang lagi kandungan atau udah lahir sama orang-orang dulu tuh jangan ngelakuin ini pamali. Oh iya. Jangan taruh dalam kulkas anaknya gitu. Beku. Iyalah. Bisa Allah a'lam. Astagfirullah. Es anak. Nah, ya ini menarik karena ya fenomena pamali itu biasa disebut dengan hal-hal yang erat kaitannya kalau di masyarakat dengan hal-hal mistis nih. Nah, ini sebetulnya yang keliru bagi pandangan syariat. Maksudnya begini, jika pamali, maksudnya pamali kan tidak etis. Tidak etik dalam segi adat itu tidak tidak baik secara nilai. Gitu. Alangkah baiknya jangan dikaitkan dengan hal-hal mistis. Khawatirnya jika ini dikaitkan dengan hal mistis kemudian diyakini bahwa hal mistis itu mampu mencederainya, berarti kan kita meyakini ada zat selain daripada Allah mampu mencederai dirinya. Nah, kalau sampai meyakini potensi sekali, sampai meyakini bisa kafir. Bisa keluar dari agama Islam karena meyakini ada zat selain Allah itu memiliki sebuah kekuasaan menyebabkan kita menjadi madharat dalam keadaan yang berbahaya atau menyebabkan kita dalam keadaan yang bermanfaat. Jangan sampai kita meyakini hal-hal selain daripada Allah mampu memberikan dampak itu. Gitu. Bisa sampai keluar gitu ya? Bisa karena meyakini nggak tahu. Nah, untuk orang-orang yang kadarnya awam itu perlu dididik oleh kita. Dan insya Allah kalau orang awam tidak sampai meyakini hal-hal demikian kan, ala kadar
ikut orang tua. Kadang-kadang begitu alasannya. Oh, kata orang tua dulu soalnya begitu, pamali. Nah, kalau ala kadar begitu ya nggak apa-apa. Sebagai bentuk apa namanya jaga budaya, penjagaan budaya. Berarti termasuk mistis juga ya? Iya, karena sering dikaitkan dengan hal mistis. Harusnya yang siapa dah baca yang segini? Kipaung. Oh iya, Oh coba iya. yang kemarin Wah, bahas itu- gini. Wah, the best itu mah. Oh, iya. Pokoknya mah. Nah, Sampai jangan gua apa-apa dibawa ke arah mistis, begitulah maksudnya. Lumayan lah. Iya, kalau Kipaung kan mistis terus. Nah, Sampai pengen jadi raja jin kan. Kacau ya. cita-cita yang luar biasa sih sebetulnya. Cita-cita. Kayaknya cara mimpi ya kan. Iya, Kayaknya. Mimpi terus pengen wah harus nih. jadi Harus raja jin. Iya. Mimpi jadi raja jin. Begitulah maksudnya. Jadi penanggapannya ketika kita mendengar istilah pamali cukup dianggap sebagai norma adat saja. Itu jangan sampai ini melanggar akidah, Oh. aturan syariat. Iya, iya. Jangan sampai meyakini hal-hal yang berhubungan dengan pamali ini akan berdampak buruk, yang artinya yang memiliki pengaruh untuk membawa dampak buruk ini selain Allah. Atau Allah bukan Allah yang memberikan. Tidak ada orang yang bisa. Jadi intinya mah pamali itu bisa masuk ke mistis. Ya, bisa dianggap seperti itu. Terus Banyak ya sekali. kalau ada baiknya ambil, Ya, kalau nggak ada baiknya dimainin ya dingin. Kalau nggak baiknya. kalau nggak ada baiknya, kalau nggak ada baiknya silahkan tanyakan kepada yang ahli Oh, iya. untuk klarifikasi Tapi begitu. kalau ngomong-ngomong mistis, gitu, Iya, iya. jadi kepikiran kalau Mm-mm. balik lagi ke mimpi. Kan banyak pikiran deh. banyak Bener, banyak pikiran. Sering mimpi kayaknya nih. Ya, sering mimpi kayaknya. Iya, iya. Iya balik lagi ke mimpi. Ya, berarti kan mimpi itu termasuk mistis nggak? Mimpi itu termasuknya. Oh, ini bahkan disinggung nih oleh Imam Ibnu Khaldun di dalam dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan justru mimpi itu tafsirannya, tafsir mimpi itu bagian dari ilmu syariat. Bagian daripada ilmu syariat. Artinya karena ini Imam Ibnu Khaldun itu tentu melihat daripada nabi yang kalau mimpi itu bisa menjadi pertanda wahyu. Itu tadi tuh. Jadi wahyu, bisa jadi wahyu. Jadi artinya jangan dianggap itu hal-hal yang mistis saja. Jadi kan ada kemungkinan itu terjadi. Contoh real, konkret. Air Zam-Zam. Dulu di era setelah ditemukan pertama kali oleh Nabi Allah Ismail. Kemudian itu beberapa kurun kemudian pernah hilang. Tertutup. Siapa yang menemukan pertama kali? Datuk atau kakeknya baginda Rasulullah SAW. Siapa namanya? Siapa coba Siapa namanya datuknya? yang bisa jawab? Coba. Siapa? Sayyid Abdul Muttalib. Oh, Abdul Muttalib. udah dijawab. Ya, Tadi pengen jawab nggak? aduh, lupa kan? Lupa nggak tahu nih. Khawatir nih. Sayyid Abdul Muttalib itu yang menemukannya kemudian. Di era beliau kemudian air Zam-Zam itu diketemukan lagi. Dan datang dari mana? Dari mimpi beliau. Dari mimpi. Dari mimpi beliau. Nah, itu jadi jangan sampai kita langsung mengingkari hal itu. Atau azan deh yang paling dekat dengan kita. Azan sholat itu datangnya dari mimpi sahabat. Dari mimpi sahabat. Jadi jangan kira bahwa mimpi ini hal-hal mistis. Jadi dari mimpi sahabat. Bermimpi begini, akhirnya diadukan kepada Rasul, ya Rasul, untuk memanggil sholat, alangkah baiknya saya mengumandangkan namanya azan. Begini. Dan akhirnya terjadilah sebuah syariat azan. Baru dengar itu. Dari mimpi. Dari mimpi. Iya. Canggih banget ya. Canggih. Gila. Istikharah kadang-kadang jawabannya dari Mimpi. Mengistikharai siapa misalnya? Jodoh misalnya. Ya nggak apa-apa, terus terang aja. Jodoh atau pekerjaan. Nggak apa-apa. Cicing. Itu datang dari mimpi. Iya, bisa. Bisa ya jodoh juga ya. Hmm. Jadi kapan kawin? Iya. Jadi jangan dianggap hal mistis. Nabi Allah Ibrahim ketika mendapatkan wahyu untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, dalam pendapat yang lain dikatakan Nabi Allah Ishak yang mau disembelih. Ya. Itu kan berawal dari mimpi. Dari mimpi lagi. Iya, makanya oleh karena itu
Ada sebagian kan, makanya saya sebutkan di awal, maaf saya singgung di awal, bahwa mimpi itu juga bagian daripada wahyunya para nabi. Sorry guys, tadi ada mistis-mistis. Ya akhirnya tergoncang kan. Goncang. Bumi goncang ganjing. Tapi Iya. itu beneran memang Kak, barusan. Apa tuh? Tiba-tiba Oh, set. Jangan-jangan Raja Pau. Jin Pau. kemarin ya, barangkali ya. Iya. Tadi sampai mana tuh lupa jadi. Oh iya, Iya, mimpi. yang mimpi. Iya. Berarti mimpi itu kalau di ini nyambung nggak sih sama alam dunia, alam mimpi dan alam Punya dunia? kesinambungan Eh, nggak sih? berkesinambungan. Kalau kita lihat dari tadi obrolan kita yang dari awal Iya. sampai akhir itu punya kesinambungan sebagai tanda kita. Apakah ini menjadi pertanda baik, apakah menjadi pertanda buruk, atau jadi bunga tidur. Jadi ada itu, jadi pertanda dalam alam dunia. Artinya punya kesinambungan dalam segi apa? Segi tanda. Tandanya ini bisa menjadi motivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah. Contoh, Bang Haikal mimpi sholat. Dan Bang Haikal yakin ini sholatnya sholat wajib. Maka dalam tafsirul ahlam itu akan dimaknai. Barang siapa yang bermimpi sholat wajib, maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan segala keberkahan duniawinya. Wow, gitu. Nah, jadikanlah motivasi ketika bangun tidur. Bismillah, hari ini saya dapat uang 1M. Amin. Begitu. Ya Allah, dengar ya Allah. Jadi bisa jadi bertahan. Apa tuh 1M? Buat ngawinin Kang Dedeng. Mengawinkan. Ngawinin. Kok jadi Ayam. mengkawinkan. Iya. Astagfirullah. Jadi ada kesinambungan dalam segi tanda tadi untuk menjawab persoalan tadi ya. Berarti ada deh. Berarti mimpi sholat. Mimpi sholat. Tapi jangan cuma mimpi, kalau sholat mah tetap harus di. Oh iya. Iya. Kewajiban. Oh iya betul, itu wajib. Sholat udah tadi mimpi. Udah tadi di mimpi. Ya, artinya begitu ya. Bedakan alam real dan alam mimpi nih. Iya. Banyak mimpi juga. Cuma bunga tidur bisa aja. Bukan Tapi nggak riba kan Gus bunga ya? Ya, iya. Atau bunga Citra Lestari. Oh, Ush. iya. Tapi kan kadang-kadang suka kesel gitu ya. Nah, Kalau mimpi. ya gimana? Tolong dengarkan dulu nih. Punya pengalaman. Keselnya kadang kalau lagi mimpi enak aja. Heeh. Tiba-tiba bangun. Ya, Kadang kenapa sih mimpi itu cepet gitu. singkat banget gitu ya. Singkat banget. Ya. Mimpi lagi enak-enak. Ya, Lagi enak-enak. Iya lagi Enak-enak. gimana ya? Orang nyangkanya Itulah harus murokab. Lafaz itu harus murokab. mimpi. Gue balik nih. Sana kan maksudnya tetap sana. Kalam tuh harus murokab, harus tersusun dengan baik. Mimpi indah. Mimpi. Iya tadi lagi enak-enak. Termasuk dah. Ya oke. Gimana? Tapi sebentar. Sebentar. Namanya sebentar kan mimpinya. Iya sebentar. Ya. Terus tiba-tiba bangun. Mm-mm. Yang suka kesel ya. Ya, Lagi ya. mimpi indah. Ya. Nah, berarti kenapa ya hal itu bisa terjadi? Sebetulnya jangan dipertanyakan mimpinya. Dunia tuh sebetulnya juga singkat. Tapi Kita terasa lama ya. Nah, terasa lama itu bagi Karena kita yang mencintai dunia. Ya Allah ya Rabbi. Siapapun yang mencintai. Iya betul. Siapapun yang mencintai sesuatu, maka dia akan terpenjara dalam keabadian. Begitu. Jadi wajar kalau misalnya kita mencintai dunia, rasa-rasanya kita lama dengan dunia. Iya. Padahal Rasul juga sudah mengklaim, menotis hal demikian. Dunia itu perjalanan singkat, tempat singgah, kan begitu. Kalau tempat singgah masa sih lama-lama? Sedih, Singkat. Gus. jadi yang dipersoalkan sebetulnya jangan mimpi yang singkat, tapi dunia pun sebetulnya singkat. Makanya kalau yang namanya mimpi singkat itu nggak heran, karena cuma jadi tanda. Cuman jadi tanda. Iya, hanya jadi tanda saja. Kita harus menanggapinya bagaimana kan tadi ya, seperti tadi kaidah tadi. Tanggapi dengan baik, tanggapi dengan bijaksana. Gitu.
Ya kan suka sedih aja gitu. Iya ya. Kenapa sih mimpi lagi indah gitu? Kadang hal yang paling indah seperti Iya. misalnya mimpi ketemu baginda Rasulullah Masya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kan mimpi indah itu kan rasanya pengennya cepet lah, ya lama lah pengennya, pengen berlama-lama di dalam mimpi. Tapi apalah daya, karena mimpi tidak ada intervensi dari siapapun. Iya. Akhirnya singkat atau lamanya ya tergantung Allah saja. Berarti kalau mimpi emang harus tidur kan Gus? Harus tidur. Pantesan Kal, kayak negara banyak mimpi maka pejabat banyak tidur. Anjay. Gila. Tapi ini kita harus luruskan dulu ya, bahwa mimpi harus tidur itu tidur yang maksudnya sifat kemanusiawian. Nah, karena para nabi dan para rasul itu juga tidur. Ya. Tidur sebagai bentuk istirahat badan. Namun hatinya tidak pernah tertidur. Akan terus bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap sadar. Itu harus dikelirkan dulu itu. Iya nanti sah insyaallah, bismillah ya. Kayak judul film. Insyaallah sah. Iya benar ya. Betul. Kapan Kal? Kapan-kapan. Pernah ngobrol kan ya sama Aib? Insyaallah tahun ini. Ush. Waduh. Cita-citanya kan begitu, bermimpinya begitu. Ya kan? Takut gerah. Cuman kuncinya udah ada. Kuncinya udah ada. Tapi... Pintunya doang ini bingung. Iya. Gimana tadinya beli kunci gak ada pintu? Dicolong kali lah. Ya udahlah, itulah sekilas mimpi itu begitu. Canggih banget berarti mimpi. Canggih, betul sekali. Jadi bahkan kan banyak sekali film-film barat, film-film yang mungkin ada di Indonesia tapi saya belum temukan ya, yang terinspirasi dari kecanggihan mimpi ini. Mimpi itu saking canggihnya itu banyak difilmkan kan? Tapi jangan-jangan orang-orang barat bikin film-film kayak gitu ngambil dari Islam kali Gus ya? Ngambilnya Bisa dari jadi Islam kali ya? atau ngambilnya dari mimpi ya? Enggak, ngambil referensinya gitu. Referensinya barangkali iya, barangkali ya, bisa jadi karena mungkin kan ada orang-orang barat yang non Islam itu berteman dengan orang Islam, kemudian diajarkan bahwa di dalam Islam itu punya ilmu namanya ilmu tafsir mimpi. Dengan segala kecanggihan yang tertera dalam kaidah-kaidah itu kan akhirnya membuat orang takjub kan. Akhirnya termotivasi membuat film. Kayaknya film bagus nih. Nah, difilmkan bagus sebagai edukasi barangkali kan. Itu dia mewujudkan mimpi. Mewujudkan mimpi dalam film gitu. Dalam film. Betul sekali. Iya. Berarti bisa jadi. Ya. Keren juga ya ulama ya. Betul. Bisa Ulama tuh nasirin ulama keren banget itu, lah. Iya juga lah. Iya. Ulama itu ya luar biasanya itu bukan hanya mengenal sisi mimpi, tapi ya semua hal itu nyaris dibahas oleh bermacam-macam varian ulama. Ulama itu membahas hampir semua lini. Ya, membahas, kita tahu ada matematika, ya kan? Terus ada bahas geografi, ada membahas astronomi, biologi, filsafat. Wah, itu macam-macam sampai ranah mimpi. Sampai ranah mimpi Dibahas oleh para ulama. sampai ranah jin tuh yang kemarin dibahas. Ranah jin kemarin dibahas. Ini ada pelakunya kita. Ada. Kipaung. Nah, itu. Raja jin. Nah itu maksudnya, makanya kita harus bangga jadi orang Islam. Tahu nggak, semua sumber keilmuan agama, semua sumber ilmu-ilmu ulama itu sumbernya dari mana? Dari Al-Quran yang segini. Jadi wajar nggak sih klaim bahwa Al-Quran ini sebagai pedoman hidup? Ini Gus. Apa itu? Gatal. Bukan merinding, bukan gatal. Tapi seru juga ya bahas-bahas ulama, kehebatan ulama. Betul sekali. Oh itu seru banget. Tapi guys kalau pengen bahas ulama tentang ulama-ulama keren tuh, tungguin pantengin di Majas Kalestra. Iya. Sekarang bahas mimpi, ntar tuh bahas tentang kehebatan ulama. Betul sekali. Dan jangan lupa bahwa ulama itu kendati pun bentuknya muzakkar, banyaknya laki-laki, ya. Tapi ada juga ulama-ulama perempuan. Jarang gitu. Jarang dibahas. Jarang didengar ya, jarang ketahuan ya. Padahal kan pelopornya kita tahu ada Sayyidah Aisyah. Kurang ulama apa itu beliau?
Tahan Kurang Gus, anu apa? tahan. Ya. Bahaya. Ya. Tahan. Kebuah suasana emang asik sih. Emang asik. Segitu aja guys. Oke, tetap di Madrasah Kalestra, pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.